Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pemberian pakan alternatif. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan membahas pemberian pakan alternatif, dan juga kita tidak akan perlu lagi yang namanya pakan pabrikan untuk pembesaran anakan entok kita ataupun untuk sistem pembibitan ataupun breeding ya teman-teman sekalian. Nah, simak video ini tanpa skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, pakan itu adalah salah satu kunci kesuksesan dalam peternakan. Nah, nomor satu itu teman-teman sekalian pakan. Setelah pakan, maka kita akan membahas kandang. Nah, jadi kalau pakannya sudah terpenuhi, baru kita bisa membeli entok yang akan mengisi kandang kita nantinya. Nah, pakan dulu kita siapkan. Apa nanti pakan yang akan kita buat, lalu kandang. Nah, setelahnya baru isinya kita pikirkan. Jadi teman-teman sekalian, untuk menghindari pakan pabrikan yang semakin hari semakin meningkat, itu kita harus pandai-pandai dalam peternakan, khususnya peternakan entok. Nah, di tempat saya ini sudah terhindar dari yang namanya pakan pabrikan teman-teman sekalian. Jadi pakan pabrikan itu sudah tidak pernah terpakai lagi lah, kecuali ya anakan entok usia menetas sampai dengan 1 bulan itu mesti pakan full pabrikan untuk menunjang pertumbuhannya. Nah, jadi setelah usia memasuki 2 bulan itu sudah full alternatif sampai dia dewasa, bahkan sampai panen teman-teman sekalian. Nah, pakan apa saja yang digunakan? Nah, di sini di channel Entok Medan itu masih menggunakan pakan unggulan yang sudah lebih kurang 4 tahunan, itu terbukti sebagai ransum pakan yang sangat tinggi akan protein dan juga serat beserta karbohidratnya teman-teman sekalian. Jadi sudah lengkap teman-teman sekalian. Proteinnya sudah lengkap, protein hewani sudah lengkap, maka pertumbuhan akan semakin bagus dan semakin cepat dalam proses pemanenan ataupun indukan kita yang sudah menetaskan telur ataupun sesudah mengeram, maka ia akan cepat recovery ataupun cepat pulih kembali sehingga lebih cepat bertelur kembali teman-teman sekalian. Jadi pakan ini saya biasa menggunakan tetap pakan yang sama, yaitu limbah ikan teman-teman sekalian. Karena limbah ikan ini saya dapatkan gratis. Kalau gratis berarti tidak keluar lagi biaya dari uang kita ataupun kantong kita lagi teman-teman sekalian. Jadi kos biaya pakan, khususnya pakan tambahan alternatifnya, itu sudah tidak keluar lagi teman-teman sekalian. Jadi saya itu sering-sering keliling-keliling pajak itu teman-teman sekalian, ataupun pasar lah. Itu kalau kita beli ikan lele teman-teman sekalian, atau beli ikan apa aja, beli ikan nila, nah, itu nanti minta aja sama peternaknya ataupun sama penjualnya. Kita minta aja, Pak, Bu, boleh nggak itu dibawa apanya, insang-insang ikannya. Nah, biasanya kalau saya minta tuh selalu dikasih teman-teman sekalian, karena memang itu kan limbah, sampah dia teman-teman sekalian. Daripada dibawa pulang lagi repot-repot setelah jualan mereka, setelah berdagang ikan, daripada dibawa pulang kembali, kan lebih bagus kita minta, kita pergunakan lagi untuk pakan alternatif entok-entok kita teman-teman sekalian. Jadi kita kan bisa memotong ataupun memangkas biaya pakan bulanan kita di kandang. Nah, jadi setelah itu untuk campurannya saya biasa menggunakan dedak padi teman-teman sekalian, bukan dedak sih, kulit padi yang digiling. Biasanya nggak ada itu yang namanya menirnya, udah nggak ada teman-teman sekalian, karena dia sebagai campuran aja ini saya buat. Nah, setelahnya cara pengolahannya itu kawan-kawan sekalian nih ada di video ini nih. Kawan-kawan sekalian itu bisa merebus dulu limbah ikannya sampai benar-benar hancur ataupun lebih kurang 1 jaman lah teman-teman sekalian, sampai mendidih, nanti sampai sudah mulai lembek tulang-tulangnya itu. Tapi merebusnya saran saya itu ditutup teman-teman sekalian, ditutup. Misalnya pakai dandang itu kan, dandangnya ditutup. Jadi dia kayak di presto gitu teman-teman sekalian. Kayak di presto, jadi dia cepat matangnya, cepat lembutnya teman-teman. Terus tuh teksturnya juga bisa, kalau daging itu bisa hancur, bencair dia. Nah, setelah itu, setelah mendidih,
langsung disiram ke dedak padi teman-teman sekalian. Dedak padi itu terkena air panas, jadi dedak padinya juga mateng teman-teman sekalian. Jadi setelah itu diaduk dulu sampai merata, sampai benar-benar dedak padinya itu basah ataupun sudah mulai setengah basah lah, lembab lah bahasanya itu, lembab. Setelah sudah lembab teman-teman sekalian, biarkan dulu sampai dengan dingin, jangan langsung panas-panas tuh kita berikan, ataupun masih hangat itu boleh kita sajikan untuk entok-entok kita. Nah, jadi kita sudah terhindar ya teman-teman sekalian dengan namanya pakan pabrikan, karena pabrikan ini kita tidak bisa selalu mengandalkannya karena memang biayanya itu mahal. Pelet aja sekarang per 50 goni aja, per 50 kilo aja sudah 500 ribuan. Itu untuk di 511 teman-teman sekalian, itu sudah mahal sekali menurut saya. Nah, jadi entok ini bisa kita selingi dengan pakan-pakan alternatif lainnya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu menggunakan bekicot teman-teman sekalian. Bekicot, ada kijing ataupun kerang. Dia kayak kerang tapi hidupnya di air tawar seperti sungai, di danau, dia ada teman-teman sekalian. Jadi entok ini sangat-sangat mudah untuk diternakkan dia. Jadi dibandingkan dengan ayam, walaupun kita berikan pakan alternatif, kalau ayam ya teman-teman sekalian, tapi tetap saja pertumbuhannya kurang maksimal kalau tidak diberikan pelet. Berbeda jauh dengan kita beternak entok, karena entok ini banyak sekali pakan alternatif kalau kita memang bisa berkreasi. Bisa itu dari azolla teman-teman sekalian, kita budidayakan azolla sebelum kita memasukkan entok kita. Makanya saya sudah jelaskan tadi, kita kalau bisa sudah menyiapkan yang namanya pakan. Pakannya sudah ada, baru kita siapkan kandang. Setelah kandangnya sudah ada, baru kita masukkan entoknya atau isi kandangnya. Jadi sediakan dulu pakan, mau itu dari azolla tadi yang sudah saya jelaskan, enceng gondok juga bisa, kangkung juga bisa teman-teman sekalian. Jadi kalau dekat pasar kita bisa ambil langsung ke pasar sisa-sisa sampah dari sayur-sayuran itu, mau itu kol, mau itu sawi, mau itu tadi ada daun genjer dan lain-lain, daun ubi, itu bisa teman-teman sekalian, bisa kita jadikan sumber pakan ataupun sumber serat yang sangat bergizi untuk entok-entok yang ada di kandang. Yang penting dalam budidaya entok ini teman-teman sekalian harus memenuhi beberapa ransum pakan yang sudah saya jelaskan. Seperti kita harus butuh yang namanya hewan, khususnya di entok ini dia butuh protein yang sangat tinggi. Contohnya protein hewani yang sudah saya buat itu dengan membuat atau memasak limbah ikan. Nah, setelahnya dia butuh serat teman-teman sekalian. Serat itu seperti yang tadi itu bisa kita menggunakan sayur-sayuran, bisa menggunakan kangkung, sawi, kol, itu sudah cukup bagus teman-teman sekalian. Itu kita potong-potong, berikan saja secara langsung, tidak perlu dimasak. Tapi kalau teman-teman sekalian ingin dimasak, dicampurkan dengan dedak padi dan limbah ikan tadi, itu juga sangat bagus. Nah, setelah tadi kita sudah memenuhi protein dan juga serat, maka entok ini membutuhkan yang namanya karbohidrat, sumber energi teman-teman sekalian. Nah, karbohidrat ini saya dapatkan dari yang namanya itu dedak padi teman-teman sekalian. Jadi sudah lengkap ya, karbohidrat, serat dan juga protein. Nah, jadi memang benar-benar kebutuhan nutrisi entok-entok ini harus kita penuhi. Biasanya teman-teman sekalian banyak sekali terjadi anakan entok itu makan nih bulu teman-teman sekalian, ataupun indukan makan nih bulu anak-anakannya. Itu biasanya terjadi karena kurang protein dan serat teman-teman sekalian. Jadi alangkah baiknya sahabat-sahabat itu memenuhi kebutuhan nutrisi entok-entok kita setiap harinya yang ada di kandang dengan pakan alternatif, sehingga kita tidak bergantung lagi dengan yang namanya pakan pabrikan. Nah, di channel Entok Medan itu pakan pabrikan hanya untuk anakan entok usia 1 hari sampai dengan 1 bulan full. Dia memang full pakan pabrikan, karena kalau kita berikan pakan alternatif, badannya itu masih belum bisa mengkonsumsi ataupun mengolah pakan alternatif yang saya berikan. Biasanya itu dia masih belum sanggup untuk memakannya karena teksturnya itu masih terlalu kasar untuk anakan entok. Makanya anakan entok di kandang ini itu masih menggunakan pakan alternatif dari pakan full pabrikan 511 karena teksturnya masih halus dan juga tinggi akan protein. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam beternak entok itu jangan ragu-ragu lagi teman-teman, karena memang hasil dari peternakan entok ini
ataupun dari sistem pembibitan kita bisa menjual anakan setiap bulannya, ataupun setiap bulannya kita bisa membesarkan basor 10 ekor ataupun 20 ekor, 30 ekor untuk tambah-tambahan biaya ataupun pemasukan di rumah teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk peternakan entok ini, untuk entok jumbo, entok jenis lokal, saya ready teman-teman. Untuk pemesanan bisa nanti japri ke WhatsApp ataupun tanya aja di kolom komentar. Bagi teman-teman sekalian yang serius, tanya di kolom komentar, nanti akan saya berikan nomor WhatsApp saya di kolom komentar. Nanti teman-teman sekalian bisa telepon ataupun chat dulu untuk menanyakan kepentingan teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.